warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, jadi kita kemarin udah bahas sindrom lisis tumor. Sekarang kita akan bahas kedaruratan di bidang onkologi yang lainnya, yaitu adalah hiperkalsemia. Dan di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau kasih sanggahan, komentar, koreksi, silahkan di kolom komentar nanti ya. Oke, sebagai pendahuluan, hiperkalsemi sering terjadi, yaitu pada pasien dengan kanker stadium lanjut dan telah dilaporkan pada hingga 30% pada pasien dengan kanker. Dan hiperkalsemia ini paling sering dikaitkan dengan multiple myeloma. Nah, multiple myeloma itu adalah keganasan hematologi ya. Mungkin kalau yang belum pernah dengar, harus sudah pernah dengar ya. Multiple myeloma, nanti mungkin kita akan bahas, tapi nggak di saat ini ya. Lalu ada kanker paru-paru yang non-small cell atau non-small cell lung cancer, NSCLC gitu ya. Terutama kanker yang sel squamous ya. Lalu ada renal cell carcinoma, kanker payudara, limfoma non-Hodgkin dan leukemia. Jadi di antara semua ini yang kanker atau keganasan hematologi itu ada MM, limfoma dan leukemia gitu ya. Sisanya adalah kanker padat. Nah, adanya hiperkalsemia pada pasien dengan kanker ini merupakan faktor prognostik buruk. Itu memprediksi kelangsungan hidup yang lebih pendek, tetapi terapi yang efektif baik untuk hiperkalsemia maupun kanker yang mendasarinya dapat meningkatkan outcome. Nah, ini ya. Jadi, sebanyak 80% ya, itu mekanisme hiperkalsemia pada malignansi itu pada humoral hiperkalsemia malignansi. Nah, di sini penyebabnya biasanya karena ada PTHRP atau parathyroid hormone related protein. Seperti itu ya. Dan untuk metastasis tulangnya itu biasanya minimal atau bahkan tidak ada. Lalu ada juga mekanisme melalui lokal osteoklastik hiperkalsemia, yaitu sebanyak 20%. Nah, jadi mungkin yang perlu kita hafalin ya, mekanismenya ya ini ya, yaitu melalui yang pertama ini, lalu yang kedua. Lalu yang sisanya 3 dan keempat ini cenderung lebih jarang. Nah, di sini kita lihat manifestasi klinis dan diagnosisnya. Nah, dalam hal neurologi, ya, di sini ada muscle weakness, fatigue, hiporefleks. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui juga ya, hiporefleks ini salah satunya ya. Mungkin kalau muscle weakness juga lah ya, ada hubungan dengan kalsium. Fatigue mungkin terlalu umum, hiporefleks oke lah. Apatis ya, disturbance of perception and behavior, letargi, stupor, koma. Jadi pada intinya semakin tinggi kalsium dalam darah, hiperkalsemi, maka kesadarannya akan semakin menurun hingga koma, seperti itu ya. Lalu dalam kardiovaskular ya ada pemendekan segmen ST dan QT interval ya. Ini tentunya bisa dilihat dari EKG. Nah, nanti mungkin untuk menghitung rumus QT interval ada beberapa formulanya ya, seperti Bazet dan lain sebagainya. Lalu juga ada widen of T waves ya, pelebaran dari T waves, gelombang T. Ya, jadi ada P, Q, R, S, T gitu ya. Yang nggak bisa QRS ada T, nah itu lebar. Ada bundle branch patterns, depresi dari segmen ST, ya, ada second degree block, bradyarrhythmia, hingga complete heart block dan cardiac arrest. Jadi semakin parah itu dapat merusak elektrisitas ya, electricity dari jantung. Untuk gastrointestinal, nausea, anoreksia, vomiting, konstipasi, ileus, peptic ulcer, pankreatitis. Untuk ginjal ada poliuri, polidipsi, progressive renal insufficiency, nefrokalsinosis, dan nefrolitiasis. Tentunya kalau nefrokalsinosis dan nefrolitiasis ini karena akibatnya ada kalsium yang tinggi ya, menyebabkan batu ginjal ya, seperti itu. Dan untuk dermatologi juga ada pruritus ya. Jadi tidak hanya hiperkalsemi juga ya, hiperbilirubin ya, hiperuremia ya, azotemia itu juga bisa menyebabkan pruritus. Nah, terus terapinya bagaimana? Nah, di sini yang paling penting ya, itu adalah hidrasi. Dengan apa? Dengan normal salin ya, NaCl 0,9%. Nah, ini ya, 500 sampai 1000 mili dalam jam pertama. Jadi 2 kolf ya, 1 sampai 2 kolf dalam 1 jam pertama.
terus 150 sampai 250 atau setengah kolov per jam hingga euvolemic. Nah, di sini time onsetnya rapid ya, karena kita kasih infus langsung ke pembuluh darah ya, jadi onsetnya rapid. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah hati-hati pada pasien dengan CHF ya, apalagi CHF yang sudah NIHA kelas tinggi atau bisa juga CKD ya, yang sudah anuri bahkan ya. Ini harus kita hati-hati. Nah, kalau seperti ini bagaimana nih kita ngasih cairannya? Ya, tentu kita pantau urin outputnya, gejala seseknya bagaimana, ronkinya gimana. Kalau mau lebih jelas lagi ya kita hitung CVC gitu ya. Bisa hitung dari IVC-nya ya, kayak udah pernah bilangin ya di video sebelumnya ya, atau juga pasang CVP ya, kita ukur berapa plus minusnya. Lalu berikutnya adalah asam zolendronat. Dosisnya 4 mg IV selama 15-30 menit. Ini golongan bifosfonat. Jadi ada zolendronic acid, ada pamidronat, ya, yang di sini yang dibahas. Sebenarnya ada lagi beberapa lagi. Nah, tapi di sini yang jadi perhatian adalah selain emang onsetnya lebih lama, ya, jadi kalau kita kasih itu jangan berharap cepat turun, ya, dibutuh waktu 2-3 hari, dan harus hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Nah, ya. Nah, terus untuk pamidronat juga harus hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Ada satu lagi, ya, lupa namanya apa tuh ya, ibandronat ya. Ibandronat itu kalau nggak salah dia nggak perlu ada penyesuaian dosis ginjal ya, kalau salah tolong koreksi, tapi kayaknya bener. Terus ada juga kalsitonin. Nah, ini kalsitonin juga relatif lebih cepat ya, 30-60 menit. Cuman belum pernah ngelihat sih apa namanya bentukannya. Kalau denosumab udah ada ya, Rankel inhibitor, tapi masih terbatas. Dan onsetnya juga lebih lama ya, 72-96 jam. Nah, ini kapan kita kasih? Kalau misalnya dia ada refraktor hiperkalsemi. Setidaknya 7 hari setelah pemberian bifosfonat. Gitu. Nah, lalu furosemid. Nah, furosemid 20-40 mg IV tiap 24 jam. Konsepnya cepat, 15-30 menit. Nah, ini harus diperhatikan, harus dihindari pada pasien dengan euvolemic. Nah, jadi gini, terakhir deh, prednison ya. Nah, ini prednison, ini juga bisa kita gunakan, konsepnya juga cenderung cepat. Nah, di sini perlu diperhatikan jangan terlalu lama nih dikasihnya ya. Soalnya bisa menyebabkan side effect dan ada pengaruh imunosupresi. Side effect-nya seperti apa? Kalau lama ya tentunya bisa jadi hiperglikemi, bahkan osteoporosis ya. Bisa ada efek ke arah Cushing-nya juga ya. Gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau praktek sehari-hari mungkin bisa kita lakukan secara cepat itu adalah hidrasi dengan normal salin, lalu diberikan dengan furosemid. Jadi kita guyur, terus kita keluarin dengan furosemid. Jadi win-win solution gitu kan. Sambil kita berikan itu, bisa kita sambil menunggu efeknya agak lama di sini kita berikan zoledronic acid dan juga prednison atau hidrokortison. Udah deh, kalau ketemu hiperkalsemi jangan lupa yang penting hidrasi dan furosemid. Nanti kita lihat lagi bagaimana klinisnya, apakah sudah mulai perbaikan gitu ya. Terus juga tentunya dari labnya ya, kalsium apakah sudah mulai turun. Nah, baru deh. Kalau misalnya masih refraktor, nah disinilah kita masuk ke denosumab. Seperti itu. Oh, udah selesai ternyata. Ya, jadi ini nanti Febrilatrop ini kita simpan untuk di video berikutnya. Ini nggak tahu udah berapa lama ya, nggak lupa masang stopwatch. Ya, tapi mungkin ya itu aja. Ya sekali lagi kalau ada salah atau kurang, mohon masukannya, koreksinya, ya terbuka di sini. Yaudah itu aja deh, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada komen-komen, komen ya. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman biar kita semua pintar dapat amal jariah fil ahlil jannah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.